Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi yaitu pengendalian internal. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, yaitu ada Nurul Sriwulan, yang kedua ada Puji Indriani Agustin, yang ketiga ada Salsadita Kusuma, yang keempat ada Wenda Halimatu Sadia, dan yang kelima saya sendiri yaitu Wilarena Anggraena selaku moderator kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materi yang diawali dengan pengertian dari pengendalian internal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem informasi teknologi yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan atau objektif tertentu. Jadi, pengendalian internal di sini adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, serta mengukur suatu sumber daya terhadap organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan ataupun kecurangan dan melindungi sumber daya suatu organisasi serta aset. Selanjutnya yaitu framework pengendalian internal adalah rangka tentang prinsip-prinsip tentang dasar pengendalian internal yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi praktik bisnis suatu entitas. Selanjutnya yaitu framework pengendalian internal menurut COSO atau The Community of Sponsoring Organization. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, kedua asesmen risiko, ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, kelima yaitu pemantauan. Selanjutnya, lingkungan pengendalian adalah praktik yang sehat dalam pengelolaan organisasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal yang mencakup pertama, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, kedua, komitmen Dewan Komisaris, ketiga, komitmen dalam filosofi dan pola manajerial, keempat, struktur organisasi yang tepat dan efektif, kelima, komitmen terhadap peningkatan kompetensi SDM, yang keenam, praktik yang sehat dalam distribusi, otoritas, dan tanggung jawab, yang ketujuh, praktik yang sehat dalam pengelolaan SDM. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asesmen risiko. Asesmen risiko ini merupakan kesadaran dan kepedulian manajemen terhadap risiko pengelolaan organisasi yang mencakup pertama, ada risiko tujuan pelaporan laporan keuangan, bentuk, isi detail, serta ketepatan waktu tidak sesuai dengan tujuan penggunaan laporan keuangan. Yang kedua, ada risiko kesalahan pelaporan keuangan, yaitu laporan keuangan mengandung kesalahan yang signifikan. Ketiga, ada risiko kecurangan atau fraud, yaitu salah saji material yang disebabkan terjadinya kecurangan baik dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi. Materi selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini merupakan kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Berikut adalah cara untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang pertama, ada tindakan nyata untuk mencegah potensi risiko dalam setiap kegiatan organisasi. Yang kedua, ada pemilihan dan pengembangan tindakan pengendalian. Yang ketiga, ada penetapan kebijakan dan prosedur. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima, kecukupan dokumentasi. Yang keenam, ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab. Yang ketujuh, ada pemeriksaan independen secara berkala. Dan yang kedelapan, ada laporan periodik untuk setiap kegiatan.
Materi selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini merupakan unsur penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk pedoman operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku oleh perusahaan. Informasi dan komunikasi berfungsi untuk mencegah potensi risiko. Yang pertama ada risiko keuangan karena pemborosan, risiko informasi karena penggunaan informasi yang menyesatkan. Ketiga ada risiko operasional karena kegagalan yang tidak sangat diharapkan dan biasanya terjadi. Dan yang keempat ada risiko strategis karena melakukan tindakan yang tidak benar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu pengawasan atau monitoring adalah sebuah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta peningkatan efektivitas pengendalian internal. Pengendalian khusus biasanya dilakukan secara berkala ketika terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi, atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, internal audit adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem dan pengendalian internal. Adapun komponen pengendalian internal antara lain yang pertama yaitu monitoring, yang kedua aktivitas pengendalian, yang ketiga asesmen risiko, dan yang keempat lingkungan pengendalian. Selanjutnya yaitu ada penetapan tujuan. Manajemen perlu penetapan tujuan. Secara umum, tujuan organisasi dapat dipilah menjadi yang pertama tujuan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi. Kedua, tujuan pelaporan keuangan, penyajian informasi akuntansi yang terpercaya, dan yang ketiga tujuan kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Itu pihak yang berperan dan bertanggung jawab. Seluruh personalia dalam organisasi bertanggung jawab terhadap efektivitas pengendalian internal. Mereka mencakup manajemen, dewan komisaris, internal auditor, personalia lain. Internal control adalah tanggung jawab seluruh personalia dalam organisasi. Seluruh karyawan akan menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan tertentu untuk memberikan dampak terhadap pengendalian internal. Di sini saya akan menjelaskan sudut pandang sistem pengendalian internal. Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada internal auditor, yang ketiga ada independent auditor, dan yang keempat ada pihak luar. Baik, yang pertama dibahas di sini yaitu sudut pandang sistem pengendalian internal manajemen. Memandang sistem pengendalian internal dari perspektif organisasi secara keseluruhan, karena tanggung jawab manajemen adalah menetapkan tujuan organisasi serta mengembangkan strategi untuk mencapai sebuah tujuan, mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada internal auditor. Internal auditor ini berkepentingan terhadap pengujian dan evaluasi desain secara implementasi sistem pengendalian internal, termasuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan untuk menentukan upaya jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, yang ketiga ada independent auditor. Nah, independent auditor ini berkepentingan untuk mengevaluasi pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap keandalan laporan keuangan. Yang keempat yaitu ada pihak luar. Pihak luar ini berkepentingan terhadap ketetapan pengelolaan organisasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian internal. Yang pertama yaitu entity-wide
and process level control activities. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama entity-wide level control activities adalah aktivitas pengendalian tingkat perusahaan secara umum yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan yang dirancang untuk mencegah risiko baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Lalu yang kedua yaitu proses level control activities adalah aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan aktivitas proses bisnis tertentu. Misalnya aktivitas pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan seterusnya. Pengendalian internal yang kedua yaitu key control activities and secondary control activities. Yang pertama ada key control activities adalah sebuah aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah risiko proses bisnis yang sangat vital, yang mana apabila terjadi kegagalan maka akan menggagalkan keseluruhan operasi serta tujuan dari perusahaan. Adapun yang kedua yaitu secondary control activities adalah aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah risiko proses bisnis tertentu yang tidak bersifat vital terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada compensating control activities, adalah aktivitas pengendalian yang dirancang sebagai alternatif pengendalian untuk sejumlah aktivitas pengendalian. Secondary control di sisi lain adalah dirancang untuk alternatif pengendalian untuk pengendalian utama tertentu. Lalu yang keempat ada complementary control activities, yaitu aktivitas pengendalian yang berfungsi untuk mendukung aktivitas pengendalian tertentu yang tidak bisa dioperasikan secara mandiri. Jenis-jenis pengendalian internal yang kelima yaitu ada detektif, preventive, directive, and corrective control activities, yaitu aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi resiko, mencegah resiko, mengelola resiko, dan mengkoreksi kesalahan akibat terjadinya resiko. Dan yang keenam yaitu ada information system control activities, yaitu aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mengendalikan sistem informasi perusahaan.